Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sering menjadi pertanyaan di halayak masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Di kehidupan sehari-hari kita sering mendengar yang namanya iblis, jin, dan syaitan. Dan menjadi pertanyaannya, apakah ketiganya ini sama atau disebut satu golongan, ataupun sebaliknya? Mereka ini beda. Baik, sekarang kita akan membahas tiga-tiganya. Yang pertama, kita akan membahas tentang iblis. Siapa iblis itu sebenarnya? Yang sering kita dengar, yang sering kita lihat di TV-TV, yang sering kita tonton di televisi, yang sangat menyeramkan, sosoknya yang sangat menyeramkan ketika ditampilkan di sebuah film. Dan siapa dia? Sekarang kita lihat. Iblis itu asalnya dari jin. Iblis itu adalah jin. Kalangan jin yang menyimpang. Kalangan dari jin yang menyimpang. Atau salah satu dari golongan jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Bagaimana kita mengetahui bahwa iblis itu adalah golongan dari jin? Mari kita lihat dan dengar firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami firmankan atau ketika kami perintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Dan siapa iblis ini? Kenapa dia tidak mau bersujud? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan sesungguhnya iblis ini adalah bagian dari jin. Dia adalah golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan iblis ini menyimpang. Dia memberontak, tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Semua malaikat bersujud. Semuanya bersujud kepada Adam. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, iblis. Illa iblis fafasaqa an amri rabbih. Dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Penyimpangan dari tuntutan agama disebut fasik, dan orang yang menyimpang disebut fasik. Dan fasik itu adalah menyimpang atau keluar dari tuntunan agama. Maka jin yang menyimpang ini dinamakan iblis. Kenapa iblis ini dikatakan menyimpang? Karena ada rasa sombong di dalam hatinya. Sombong dalam hatinya ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Ada perasaan sombong di dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang membuat engkau, iblis, tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu atau ketika aku memerintahkanmu?
Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah. Ketiga tidak mau bersujud, kemudian iblis diusir. Dan Adam dan Hawa ditempatkan di surga. Kemudian setelah itu iblis meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam alaihi salam di surga. Dan bagaimana? Allah mengizinkan. Kemudian iblis menggoda Adam alaihi salam ketika di surga. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga. Dan pada saat itulah iblis pun berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Adam alaihissalam, keduanya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dan sifat iblis ini ketika menggoda Adam, disitulah sifat itu dinamakan dengan syaitan. Kemudian kita lanjutkan dengan syaitan. Syaitan. Kebanyakan orang mengira syaitan ini makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti jin dan iblis. Tetapi sebenarnya tidak. Syaitan ini sebenarnya itu sifat. Sifat yang melekat kepada makhluk. Baik itu jin, iblis ataupun manusia. Sifat jelek atau sifat jelek yang melekat pada diri makhluk, baik itu jin ataupun manusia. Makanya syaitan ini berasal dari kata syaitana yang berarti jauh. Makanya syaitan itu, sifat syaitan itu menjauhkan manusia atau menjauhkan makhluk Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan menuju kesesatan. Jadi syaitan ini adalah sifat untuk menyebut makhluk yang membangkang, yang tidak taat, yang maksiat, yang sering membuat kejahatan, yang sering menggibah, yang sering memakan harta anak yatim, yang sering memakan harta rakyat, yang sering korupsi, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Itu sifat-sifat itulah dinamakan dengan syaitan. Sifat yang melekat kepada makhluk. Karena itu, ketika kita mau berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, kita sering berdoa dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita sering berdoa agar dilindungi dari apa? Minal jinnati wan nas. Di situ ada kata manusia wan nas. Karena setan, sifat setan itu bisa melekat kepada manusia, menggoda, menjauhkan manusia-manusia atau teman-temannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kesesatan. Misalnya ketika azan, teman-teman kita mau berangkat sholat ke masjid, apa yang kita katakan? Ya udah, nggak usah sholat, kita ngopi dulu, kita nongkrong dulu. Nah, ini adalah sifat syaitan. Otomatis teman kita yang mengajak kita untuk tidak sholat, ini adalah sifatnya syaitan. Misalnya, pada tengah malam kita bangun untuk sholat tahajud, kemudian teman kita, ya udah, nggak usah sholat tahajud, ayo kita nonton bola bareng. Nah, ini adalah sifat syaitan. Sifat syaitan ini telah melekat kepada teman kita yang mengajak nonton bola, dan sampai kita tidak sholat tahajud. Dan begitu juga banyak contoh-contoh lainnya. Ketika kita akan melakukan perbuatan baik dan teman kita melarangnya, menjauhkan kita dari kebaikan, dan secara tidak langsung sifat syaitan itu telah melekat kepada teman kita.
Kemudian terakhir yang ketiga kita akan membahas tentang jin. Tadi pertama kita membahas tentang iblis. Iblis itu adalah golongan dari jin, golongan yang menyimpang atau gembong. Gembong yang menyimpang. Sekarang kita akan membahas tentang jin. Siapa itu jin? Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti juga manusia pada halnya. Mereka hidup seperti manusia, mereka makan, mereka minum, mereka juga menikah, mereka juga melahirkan. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah. Wa ammal jin hum ya'kuluna wa yashrabuna wa yankihuna wa yatawaladuna. Mereka atau jin itu mereka makan sama. Jin itu juga minum. Yashrabuna wa yankihuna, mereka juga menikah. Wa yatawaladuna, mereka juga beranak pinak, mereka juga melahirkan, mereka juga mempunyai keturunan. Maka di sini kita lihat jin itu makhluk sama seperti manusia, cuman yang membedakannya adalah alam. Jin itu tidak terlihat. Dunia mereka tidak terlihat. Tetapi kehidupan sehari-hari sama seperti manusia. Jin juga ada jin yang baik, ada jin yang soleh, ada yang jahat, ada jin pintar, ada juga jin yang bodoh. Dan banyak orang mempertanyakan apakah jin ini juga beranak? Apakah jin ini juga melahirkan? Banyak riwayat yang menyebutkan seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dan jin ke dalam 10 bagian. Membagi manusia dan jin dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak. Jadi ketika manusia melahirkan, di riwayat ini menjelaskan ketika manusia melahirkan 1 anak, jin itu melahirkan 9. Jadi populasi jin itu jauh lebih banyak daripada manusia. Dan di banyak ada riwayat juga menjelaskan seperti riwayat tafsir At-Tabari. Qala Mujahid, yakhruju lahu kulla yaumin asyru baydot. Yakhruju min kulli baydatin sab'una syaitanan wa syaitanah. Di sini dijelaskan setiap hari itu keluar 10 telur. Dan setiap telur itu keluar 70 setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa kita membahas ini? Karena jin itu satu golongan dengan iblis. Maka mereka ketika melakukan kehidupannya sehari-hari di alam mereka itu tidak beda jauh. Mereka melahirkan seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana mereka melahirkan, dan mereka juga minum, mereka juga menikah, mereka juga makan dan lain-lain. Cuman yang perbedaannya dengan manusia itu mereka tidak terlihat. Alam mereka beda. Kemudian mereka diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah menjelaskan apa perbedaan dari ketiganya, yaitu iblis, setan, dan jin. Yang pertama iblis sudah jelas. Mereka adalah sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, mereka adalah bagian dari jin. Iblis itu bagian dari jin, tapi mereka adalah golongan yang membangkang, golongan yang memberontak, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan itu adalah sifat yang menempel dalam makhluk, atau yang menempel dalam manusia, atau menempel pada jin. Sifat-sifat buruk yang menempel pada manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya seperti jin. Oke. Kemudian yang ketiga itu jin. Jin itu seperti yang dijelaskan tadi. Mereka hidup seperti manusia.
mereka makan, mereka minum, dan lain-lain. Alhamdulillah, semoga dari penjelasan singkat ini kita bisa mengetahui sedikit perbedaan jin, iblis, dan setan. Jadi ketiganya berbeda. Semoga penjelasan singkat ini memberikan manfaat atau memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.